Dan ditarik mundur lagi, aku dapat gambaran bahwa ada seorang keluarga, kepala keluarga yang bernama Supriyadi. Pak Adi mempunyai 3 anak. Untuk Pak Adi yang tinggal di sini bisa kita bilang mungkin ini adalah rumah secara turun-menurun, di mana residu energi dari sosok perempuan yang sudah paruh-baya ini merupakan leluhur dari mereka. Gambarannya itu pada saat kejadian itu kan ini juga ada bekas hancur ya, Fasya? Iya, betul. Itu terjadi di pagi hari. Jam menunjukkan menuju jam 8 pagi. Di mana memang semuanya rata-rata sudah beraktivitas. Betul. Dan rata-rata anak-anak yang tinggal itu udah pada main-main keluar. Entah sekolah atau apa ya? Enggak, itu setelah kita tahun baru. Jadi itu memang masih libur berarti. liburan. Iya, jadi emang pada saat itu ya leluhur ini juga bilang pada saat itu sang istri memang sedang istirahat setelah memasak di belakang. Tapi dapat gambaran tiba-tiba dia ngeliat kayak dari belakang itu ada cahaya terang yang seperti menembus tembok. Dan akhirnya si ibu berlari keluar dan melihat gemuruh itu dari belakang. Oh, seperti diberi tanda. Betul, berarti. Fasya. Untungnya mungkin residu energi yang saat ini kita ada di bangunan ini masih terbilang sangat positif dan memberitahu bahwa dia merupakan leluhur dari Pak Supriyadi yang memang tinggal di sini. Tapi untuk sosok ini sendiri, Kak Frisly, ada yang mungkin ingin disampaikan nggak sih ke Kak Frisly atau mungkin Kak Frisly pun mendapatkan gambarannya kah sekeos apa waktu itu suasananya pada saat bencana alam itu terjadi? Kalau untuk gambaran peristiwa Fasya yang jelas ada banyak untungnya cekatan ya Fasya orang-orang yang tinggal di sini. Jadi pada saat melihat adanya gemuruh dan memang pada saat itu dari malam memang sudah hujan. Jadi sudah hujan besar. Jadi memang semuanya sudah ada yang menjaga-jaga apabila terjadi hal yang tidak diinginkan. Betul. Jadi memang dari pas udah mulai ada gemuruh, itu semuanya udah benar-benar maksa dan tidak memikirkan seperti mobil, motor, kendaraan apapun yang mereka punya udah nggak dipikirin. Elektronik atau barang-barang yang ada di rumah. Barusan ada yang lempar dari belakang, dari arah sana mungkin. Gak apa-apa kita lanjutin dulu kali ya. Tapi memang karena cekatannya itu, jadi semuanya tuh udah bener-bener ngebludak Fasya. Ini semua udah nggak bisa aku bilang jalur evakuasi. Jadi semuanya udah nabrak aja. Udah ada yang lompat, udah yang penting gimana caranya mereka terbebas dari pekarangan rumahnya. Oke, aku ngerti. Berarti memang pada saat itu sangat riuh kondisinya. Betul. Karena semua orang berusaha untuk menyelamatkan diri mereka sendiri. Iya. Jadi udah nggak ada yang memikirkan barang elektronik atau barang-barang yang memang bisa kita bilang lumayan penting ya. Iya. Aku tertarik untuk ke rumah belakang karena itu bangunan menurutku masih lengkap. Masih cukup utuh, betul. Iya. Yuk Fasya, kita ke sana. Permisi, Assalamualaikum. Penelusuran pun berlanjut ke sisi lain perkampungan yang ikut menjadi saksi akan keganasan bencana yang terjadi. Sempat kena bencana itulah, menjadikan tempat kena musibah itu. Oke. Di segi lain emang saya sudah melihat sosok yang mungkin bisa saya bilang itu adalah sosok Sebelah yang mana? dulunya sempat kena musibah. Di sini, Kaden. Ada di belakang sini. Oh, di belakang sini. Oke. Permisi. Oke. Jadi di sini udah mulai terasa ya? Iya. Permisi. Assalamualaikum. Permisi. Assalamualaikum. Permisi. Kaden, Ya. mungkin boleh digambarkan seperti apa sosoknya yang ada di sini? Jadi sosok ini adalah sosok laki-laki. Laki-laki sudah kita bisa bilang tua dengan penampilan dengan kaos kutang biasa putih, bahkan celana panjang cuma celana kutang bahan katun kayak gitu. Seorang laki-laki jadi sosoknya ya? Kakek-kakek. Kayak kakek. Beliau ini kena bencana, tapi bukan di sini. Betul. Bukan di sini? Bukan di sini kenanya.
Jadi emang tempat ini emang yang kena musibah bencana itu sangat luas. Satu kecamatan sangat luas. Nah, Oke. beliau ini dulunya bukan menempati bangunan ini, tapi di beda lokasi. Beda tempat Beda kejadiannya tempat. itu. Karena memang di sini kan katanya banyak sekali warga yang terkena bencana tanah longsor ya. Ya. Seperti yang kita lihat nih, mungkin di sini banyak sekali tanah-tanah. Hmm, Dan ini ternyata bukan dari korban bencana yang terjadi di sini. betul. Lalu apa yang menarik dia kira-kira untuk datang ke sini? Nah, kembali lagi. Sebetulnya ini sosok ini adalah jin yang menduplikasi. Bukan yang dulunya meninggal dan gentayangan gitu, tapi jin yang menduplikasi. Dia sempat bilang sama saya meninggal emang pada saat saya sedang sakit juga. Di saat musibah itu datang dan kondisi saya juga sedang Tidak sakit. fit ya, tidak jadi fit. tidak bisa lari mungkin pada saat Iya. kejadian itu. Saudara saya tuh, kakak saya yang paling gede, waktu pas kejadian itu kan lagi sakit. Dia nggak tahu, kaget, nggak tahu jantung, tahu utama gimana, mau dibawa ke bidan gitu, udah meninggal di jalan. Barusan dia bilang, dia itu bicara dengan dalam bahasa Sunda. Aya naon, maneh ka dieu. Ada apa Anda ke sini? Seperti itu ya kurang lebih ya kalau diterjemahkan ke bahasa Ya Indonesia. mungkin ya. Dia gesturnya seperti ini. Ada apa kamu datang ke sini? Dia kaget karena biasanya orang yang lewat sini tuh cuma sekedar lewat aja. Ini kok kita ini nyari hantu menurut dia. Dia ini kaget banget. Mungkin kita bisa lihat-lihat ke dalam kali ya, karena ini kayak bangunannya sudah Ya. cukup lama juga tidak ditempati nih. Cukup lama emang. Kayaknya kalau kita ke bangunan ini kayak nggak cocok, lebih baik kita coba ke tempat Sebelah yang sana? lain. Boleh, silakan. Banyak pohon pisang ya. Oke, tadi Kak Den dan juga Kak Rudi ngerasa ada panggilan lewat sebelah sini mungkin. Ya. Apa yang dirasa? Ada sosok laki-laki mendekat, umur 40 sampai 50 tahunan, sekitar segitu. Lalu Assalamualaikum. Anda siapa? jadi Korban. Korban? Jadi di samping saya ada sosok laki-laki, dia pakai kemeja putih kecoklatan. oke. Dan dia itu pakai celananya itu celana hitam, bahan hitam. Dan dia bilang, saya adalah salah satu korban. Dia berarti ini yang saya tangkap, dia adalah salah satu jin korin dari korban. Dia berlumuran, ada tanah-tanah di Tanah. wajahnya. Ah, ya karena mungkin sekitar sini juga kalau misalnya kita bisa sama-sama lihat, ini nggak bersih ya. Jadi emang ada tanah-tanah juga di samping sini sampai ke bawah-bawah. Sebentar. Kamu kenal di sini? Ya, di sana. Bukan di sini. Di sana. Bukan di sini. Dia cuma mendiami tempat ini karena tempat ini kosong. Yang jelas kejadiannya bukan di sini, katanya. Mungkin ada keterkaitan antara sosok ini dengan sosok yang sebelumnya kita temui. Dia nggak kenal sosok yang tadi, katanya. Di saat dia sedang berjalan, dia masih belum terlalu paham apa yang terjadi. Dia pikir tuh gempa biasa yang cuma kecil aja. Dia jalan biasa dan kemudian goyangannya semakin... Tak dapat dipungkiri tragedi bencana alam longsor yang menimpa beberapa warga tak hanya menyisakan trauma saja, melainkan mendatangkan satu perkampungan yang masih utuh meski dengan beragam cerita mistis yang ikut terseret di dalamnya. Lantas, apakah penelusuran kali ini mampu menguak lebih dalam akan mitos maupun cerita mistis yang beredar di tempat ini?